Tiga calon presiden akan kembali mengikuti debat pada Minggu 7 Januari dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Meski tema pertahanan adalah battle zone-nya Prabowo, bukan berarti nantinya Capres nomor 1 Anies Baswedan dan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Satu hari jelang debat hari Minggu besok, publik menanti apakah akan ada elemen of surprise di debat ketiga nanti. Untuk mengulasnya sore ini bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Bang Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Bang Adi, pandangan Anda seperti apa soal debat besok? Karena kalau kita melihat temanya ini sepertinya jagoannya pertahanan adalah jagoannya dari Prabowo begitu. Apakah mungkin jawaban-jawaban dari capres nomor urut lain 1 dan 3 ini juga bisa memberikan elemen of surprise gitu? Saya kira ada dua hal paling mungkin yang paling banyak ditunggu oleh publik tentang elemen of surprise ya. Pertama, sejak awal para kontestan di Pilpres ini saling serang ya. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat pembuka sampai closing statement adalah statement-statement yang menunjuk kandidat lain itu salah, kandidat yang lain itu di-downgrade, kandidat yang lain itu tidak jago misalnya dengan data-data yang ditunjukkan, sambil pada saat yang bersamaan menunjuk dirinya itu adalah sebagai pasangan ataupun capres yang paling oke dan hebat dengan data-data yang valid, Mas. Karena sejatinya debat itu adalah panggung untuk saling menjatuhkan satu sama yang lain. Ini yang sepertinya saya belum melihat di debat pertama. Ya adalah satu kritik yang disampaikan oleh Anies, satu kritik yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, tapi kan kritiknya ini cukup kecil ya. Oleh karena itu, satu-satunya cara kalau kita ingin menikmati debat antar capres besok, jadi sejak awal ketika dibuka oleh moderator, debat kandidat dimulai, semua paslon sudah mulai saling ngegas, sudah memberikan fakta-fakta dan menuding capres-capres yang lain adalah mereka yang tidak kompeten dalam isu ini. Itu penting sebenarnya. Bahwa debat itu bukan ajang baik-baik, bukan ajang saling sopan santun gitu ya. Tapi adalah ajang untuk saling menjatuhkan. Karena kalau kita melihat debat kedua misalnya, Gibran Rakabuming Raka yang dipersepsikan akan kalem, ternyata ofensif dan agresif menyerang Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Tentu kita berharap Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto satu sama yang lain besok secara terang benderang melakukan perang secara terbuka. Itu satu ya. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya tema debat besok itu adalah sangat familiar dengan Prabowo Subianto. Mengingat Pak Prabowo ini adalah Menhan saat ini, yang kedua juga dinilai punya pergaulan internasional, yang dinilai punya kecakapan terkait dengan isu-isu internasional dan geologi politik. Nah, yang paling banyak ditunggu adalah kejutan-kejutan apa yang bisa diberikan oleh Ganjar dan Anies Baswedan yang memang misalnya dalam pergaulan internasionalnya, dalam konteks pertahanan dan keamanan, memang dinilai agak sedikit lebih kurang unggul misalnya dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Justru disinilah letak sebenarnya debat yang paling banyak ditunggu. Misalnya besok tiba-tiba Anies dalam kalimat pembukanya bicara tentang untuk apa. Misalnya Indonesia itu jor-joran soal anggaran pertahanan. Sementara Indonesia itu bukan negara yang terancam perang misalnya seperti Ukraina dan Rusia atau seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk apa misalnya itu dilakukan misalnya oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kemenhan. Yang kedua misalnya menyoroti soal food estate. Kita tahu food estate ini kan salah satu wilayah yang selama ini menjadi kaitan kerjaan yang kemudian dikaitkan dengan Menhan. Karena dalam visi misinya terkait dengan pertahanan dan keamanan, nomor dua itu kan mereka itu akan melakukan swasembada pangan misalnya. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan, termasuk Ganjar Pranowo, bahwa pertahanan dan keamanan itu misalnya jangan diidentifikasi hanya dengan pendekatan-pendekatan militer, jangan hanya didekati dengan misalnya alat-alat belanja alutsista yang cukup luar biasa, tapi pertahanan dan keamanan misalnya bisa diberikan dalam perspektif lain tentang penanaman ideologi sebagai sesuatu penegak tonggak sebagai kekuatan sebuah bangsa dan negara supaya tidak bisa dimasuki oleh ideologi-ideologi internasional yang sangat potensial misalnya mengancam bangsa dan negara. Jadi ini adalah elemen-elemen surprise yang sebenarnya paling banyak ditunggu, di mana salah satu kandidat di antara mereka itu saling menguliti dengan yang lainnya. Misalnya termasuk Prabowo Subianto harus berani secara terbuka misalnya mengkritik Ganjar, mengkritik Anies yang dinilai tidak punya pengalaman terkait dengan geologi politik, termasuk soal pertahanan dan keamanan. Saya kira di situ poinnya.
Oke, Bang Adi, kalau tadi harapan Anda adalah besok terjadi saling serang begitu ya, tapi kalau kita berkaca di debat pertama kemarin ini lumayan terjadi saling serang walaupun tidak terlalu dalam begitu ya, tapi kita lihat juga ada yang sedikit keluar dari tema, ada yang menyerang secara pribadi. Menurut Anda apakah ini akan terjadi juga pada debat besok? Kemungkinan itu akan terjadi, Mas. Dari 6 sesi debat semalam ataupun sesi debat beberapa hari yang lalu, itu kan kalau kita melihat segmennya, yang terjadi perdebatan kan cuma 2 kali. Ketika Anies Baswedan mengkritik Prabowo Subianto yang dinilai tidak tahan sebagai oposisi, padahal itu bukan debat inti saat itu yang menjadi tema yang diusulkan. Ataupun misalnya ketika Pak Ganjar Pranowo itu bertanya tentang soal pelanggaran HAM, bertanya di mana tempat kuburan orang-orang yang selama ini sampai saat ini belum ditemukan jenazahnya. Itu kan hanya 2 momen penting yang saya kira seakan-akan ya hilang di telan bumi dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Nah, elemen surprise karena kita memaknai debat itu saling mengungguli dan saling menjatuhkan di antara masing-masing capres sejak awal. Masing-masing capres ini sudah mulai saling tuding satu sama yang lainnya. Termasuk misalnya ada kecenderungan paslon nomor 1 dan nomor 2 ini saling ramah tamah dan tidak mau saling kritik secara terbuka, Mas. Yang dikeroyok itu kecenderungannya Prabowo Subianto. Tentu besok saling berharap. Ini pertandingan Pilpres lawannya itu bukan hanya Prabowo Subianto. Lawan Anies itu adalah Prabowo dan Ganjar. Lawan Prabowo itu Ganjar dan Prabowo. Dan lawan Ganjar itu bukan hanya Prabowo, tapi juga Anies Baswedan. Jadi Ganjar harus terbuka mengkritik Anies yang misalnya dinilai dekat dengan kelompok-kelompok Islam kanan, kelompok-kelompok yang selama ini mengunyah ideologi transnasional yang terbukti misalnya telah membuat suasana hubungan antara Islam politik dan negara itu bersih tegang. Termasuk misalnya harus juga Anies itu berani mengkritik bukan hanya Prabowo Subianto tapi Ganjar. Misalnya bagaimana misalkan akan tuduhan-tuduhan Islam radikal, Islam Wahabi, itu kan muncul di era di mana kekuasaan politik ini berkuasa, terutama ketika PDIP berkuasa dan ketika Jokowi itu menjadi presiden 2 periode. Itu yang sebenarnya kita ini nikmati. Jadi sejak awal sudah terjadi sanggah menyanggah. Tentu disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menohok. Sehingga capres lawan itu kelihatan tidak menguasai materi sambil saat bersamaan menunjuk dirinya adalah capres yang paling siap. Tentu dengan data-data yang objektif dan sangat paling terukur. Saya kira di situ, Mas, insight soal elemen surprise itu. Kalau ini tidak muncul, ya untuk apa kita nunggu debat? Karena kalau melihat kecenderungannya, debat pertama kalem, debat kedua antar cawapres ini agak sedikit panas gitu ya. Bahkan kalau mau jujur, debat kedua antar cawapres itu kan dinilai memiliki begitu banyak elemen or Hmm. surprise-nya. Salah satunya soal Caimin yang dinilai performa politiknya kan di bawah standar dibandingkan dengan Gibran yang kemudian di underestimate tapi dalam penampilannya cukup kalem dan luar biasa gitu ya. Ini yang saya kira besok kita akan lihat apa elemen of surprise-nya terutama pada level Ganjar dan Anies bisa mengungguli Pak Prabowo Subianto yang dinilai lebih dekat dengan isu-isu yang terkait. Oke, ketika ketiganya bisa saling serang itu akan menjadi tontonan yang luar biasa bagi para penonton, terutama mereka yang masih bingung untuk pilih pasangan yang mana begitu ya. Tapi tadi di awal Anda juga katakan soal visi dan misi. Kita akan bahas satu persatu. Melihat program dari para capres dengan tema besok. Yang pertama Anies Muhaimin, ini salah satu visi misinya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira bagus ya, stressing soal bagaimana Indonesia itu berpartisipasi dalam kancah global dan internasional menjadi penting, Mas. Karena memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, selama kurang lebih 10 tahun misalnya, Indonesia itu sering absen dalam forum-forum internasional. Tentu dalam konteks ini, publik berharap Anies bisa mengeksplorasi kemampuan politisnya. Pengalaman-pengalamannya di dunia internasional, terutama ketika Anies S1 dan S2-nya di Amerika misalnya, ini bisa diamplifikasi bahwa kalau Anies menjadi presiden, dia akan kemudian tampil di forum-forum internasional yang akan membawa Indonesia itu mungkin setara dengan negara-negara yang lain, punya dignity, punya privilege, dan punya kebanggaan. Bukan negara yang merasa besar, tapi di kancah internasional tidak pernah muncul secara signifikan. Saya kira itu visi misi Anies yang agak sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi kadang soal pertahanan dan keamanan, Anies itu tidak menyinggung visi misi yang seperti dimiliki oleh Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Hmm. Kalau visi misi pertahanannya 02 ini kan cukup komprehensif dan luas, Mas. Hmm. Misalnya menyangkut soal green energy, ketahanan pangan, posisi Indonesia di mata global dan seterusnya. Hmm. Anies misalnya memang
tekanannya pada bagaimana Indonesia punya kontribusi, punya peran yang cukup aktif, misalnya Indonesia sebagai negara yang juga diperhatikan sebagai negara yang ya tentu saja memiliki asistensi yang cukup luar biasa, terutama terkait dengan isu-isu global, misalnya soal global warming, tentang terorisme, climate change, termasuk soal bagaimana mencari keseimbangan hubungan Indonesia terkait dengan Cina ataupun dengan Amerika yang saat ini merupakan dua kekuatan politik besar, terkait dengan bagaimana arah dan ketentuan Indonesia ke depan akan lebih condong kemana kiblat politiknya. Saya kira di situ Hmm. kalau kita melihat kecenderungan politiknya Pak Anies ya. Oke, kita bergeser ke nomor 2. Tadi Anda sudah sedikit sebutkan begitu ya. Ini menetapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru begitu. Ya, itu adalah visi misi yang saya kira memang sudah sering kita dengarkan, Mas. Cuman Hmm. kan publik juga bertanya-tanya. Soal swasembada pangan, ini kan kita bertanya, bagaimana Indonesia itu melepaskan ketergantungan terkait dengan impor beras dari negara-negara lain, terutama di negara-negara di kawasan Asia ya. Kan kuncinya sederhana, bagaimana perhatian kita terhadap petani, kan itu saja kuncinya. Hmm. Bagaimana mungkin kita bisa swasembada pangan kalau perhatian kita terhadap petani itu lemah? Terus terang, Mas, saya harus akui, saya ini petani sejak kecil, sejak berumur kurang lebih sekitar 6 tahun saya sudah jadi petani. Jadi saya petani tembakau, saya petani padi dan petani kedelai dan petani jagung. Sampai saat ini nasib petani di kampung saya sama aja. Hmm. Padahal sudah ganti presiden, sudah ganti gubernur, sudah ganti bupati. Yang ingin saya katakan adalah kalau betul Prabowo Subianto menjadi presiden, jadi soal anggaran negara juga ada keberpihakannya kepada petani. Kalau anggaran pendidikan itu diambil 20% dari APBN, kenapa untuk sektor pertanian tidak bisa dilakukan? Kalau bisa 30-40% anggaran APBN difungsikan kepada petani, terutama untuk mengarahkan kepada swasembada pangan. Petani-petani itu happy di sawah, petani-petani itu happy, Mas. Bagaimana dia menjadi petani? Problemnya sekarang banyak orang nggak happy dan nggak nyaman jadi petani. Efeknya apa? Semua orang eksodus ke Jakarta, cari pekerjaan serabutan, kerja apa saja, yang penting tidak jadi petani. Bagaimana mungkin kita misalnya kita bisa menikmati swasembada pangan kalau sudah begitu banyak generasi-generasi muda, terutama yang di pedesaan, tak lagi nyaman jadi petani. Jadi oleh karena itu, ini yang sepertinya akan menjadi catatan penting besok dalam debat yang saya berharap akan ditanyakan oleh Ganjar dan Pak Anies Baswedan terkait dengan misalnya soal food estate. Food estate itu kan dinilai gagal. Kita tahu salah satu kementerian yang dinilai menjadi supervisi terkait food estate yang diproyeksikan sebagai upaya untuk ketahanan pangan itu kan adalah kementeriannya Pak Prabowo Subianto. Itu yang saya kira akan dikuliti. Kalau ketahanan dan pertahanan keamanan itu dalam perspektif militer dan tentara, saya kira publik tak ada perdebatan apapun. Itu sudah menjadi style dan visionnya Pak Prabowo Subianto. Tapi ketika bicara tentang soal swasembada pangan, di situ banyak tanda tanya, termasuk soal green energy. Dari dulu, Mas, sejak 2004 bahkan, pertama kali pemilu kita dilaksanakan secara langsung, renewable energy namanya. Bagaimana kita itu diarahkan untuk mengalihkan teknologi kita tidak lagi menggunakan BBM yang didasarkan pada energi fosil karena itu terbatas. Dulu orang bicara tentang soal kemungkinan energi air, energi matahari, energi angin, itu sudah 25 tahun berlangsung. Tapi sampai hari ini tak satu pun misalnya yang bicara tentang bagaimana apa namanya energi terbarukan itu menjadi satu program yang prioritas. Satu, tidak ada orang yang mau investigasi yang terkait dengan energi terbarukan. Yang kedua, support pemerintah juga rendah, Mas. Tidak ada misalnya upaya-upaya kepada semua stakeholder mengupayakan semua supaya kita tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak ataupun BBM yang berdasarkan energi fosil. Ini kan kalau mau jujur hanya sebatas visi misi yang template yang sering Hmm. diulang oleh semua kandidat capres karena sampai hari ini tak satu pun ada inovasi yang terkait dengan energi terbarukan itu. Itu yang saya Hmm. tangkap, Mas, soal visi misi ini. Oke, oke, baik. Kita bergeser sedikit ke nomor 3. Ini mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Ya, saya kira ini juga visi misi yang sifatnya normatif ya. Kalau politik kita adalah politis bebas aktif ya memang itu dari zamannya Soekarno. Cuman kan kita juga tahu, Mas, Indonesia ini kan 10 tahun belakangan ini dinilai kiblat politiknya kan dinilai punya kecenderungan ke salah satu kekuatan politik dunia, ke China misalnya. Begitu banyak
proyek-proyek strategis misalnya yang ada di Indonesia kerjasamanya hanya dengan China, tapi tidak dengan negara-negara yang lain. Nah ini yang saya kira juga akan menjadi sorotan-sorotan yang cukup strategis. Tapi kalau terkait dengan visi misi nomor 3, saya memang melihat ada dalam tanda kutip ya kebimbangan yang cukup luar biasa. Satu sisi ingin mengkritik kebijakan politik luar negeri pemerintah saat ini. Pak Jokowi yang dinilai mendukung Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan kubu nomor 3 ini kan juga menjadi bagian orang yang ada di dalamnya. Secara tidak langsung, kalau mengkritik kebijakan luar negeri Pak Jokowi, secara tidak langsung juga menunjuk dirinya sebagai bagian dari kebijakan itu yang dianggap tidak maksimal. Oleh karena itu, besok saya berharap Pak Ganjar Pranowo itu menemukan satu stressing, satu positioning politik yang kemudian membuat Ganjar itu punya diferensiasi dengan Anies, punya diferensiasi dengan Pak Prabowo Subianto. Anies kan diferensiasinya jelas, supaya Indonesia semakin aktif di kancah global, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Pak Prabowo misalnya ingin membuat pertahanan dan keamanan kita jauh lebih kuat, bahkan bisa menjadi raja di Asia dan mungkin raja di tempat yang lainnya. Kan itu yang kemudian menjadi stressingnya Pak Prabowo Subianto. Publik menanti kira-kira positioning dan stressing apa yang dimiliki oleh Ganjar yang berbeda dari Anies, yang berbeda dengan Pak Prabowo Subianto. Saya berharap Pak Ganjar itu bicara tentang ideologisasi. Karena apapun Ganjar ini adalah kader PDIP di mana Pancasila itu merupakan energi dari semua inspirasi tentang pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan. Bahwa di bawah Pancasila semua ideologi yang selama ini merongrong pertahanan dan keamanan kita itu bisa diselesaikan hingga tuntas setuntas-tuntasnya, Mbak. Saya kira di situ poinnya. Baik, baik. Kita tunggu seperti apa, apakah ada kejutan-kejutan yang kita harapkan akan muncul pada besok malam di debat ketiga nanti. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore.